selamat datang di podcast pendidikan anak usia dini 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Podcast kali ini akan membahas tentang bagaimana pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini. Tetapi saya di podcast ini tidak sendiri. Saya mengajak kedua teman saya, yaitu saya Eka Masita Nabila. Dan saya Nafa Oktavindana. Dan saya sendiri Madanita Sabrina Azahra yang akan membawa podcast ini untuk membahas yang tadi saya omongkan, yaitu bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini. Teman-teman yang di rumah mungkin ada yang belum tahu nih bagaimana sih caranya. Nah, mari kita simak bersama-sama. Gimana kabar kalian, Nafa dan Eka hari ini? Apakah bahagia? Apakah sehat? Apakah lagi sakit? Kan saya nggak tahu ya kabar kalian tuh gimana. Wah, kabar hari ini tuh alhamdulillah ya, sangat baik. Alhamdulillah. Kalau Eka gimana kabarnya? Saya alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Udah lama nggak sih kita nggak kumpul-kumpul lagi? Iya nih, soalnya kan biasa banyak urusan. Oh gitu. Urusan apa? Banyak sekali ya tugas, Iya, banyak acara. banget. Habis ini kan juga liburan kan ya, gitu. Jadi punya kesibukan masing-masing. Nah, kita berkumpul lagi di podcast, acara podcast sangat nih. menarik nih. Menarik kan? Dari judulnya aja udah menarik. Bagaimana pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini. Nah, menurut Eka gimana, Kak? Kalau menurutku sih sangat membajarkan ke anak itu. Oh gitu. Kalau menurut Nafa? Pembelajaran yang berkualitas itu pembelajaran yang unik, menyenangkan. Betul sekali. Terus habis itu unik, menyenangkan juga, pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini itu. Terus Eka nih mungkin ada pertanyaan apa buat kita nih? Aku sih punya keponakan kan. Si ponanku ini kan kayak susah belajar gitu loh. Gimana mengatasinya? Oh gitu. Cara mengatasinya anak yang sulit buat belajar, ya ini hampir masuk sih ke tema kita hari ini ya. Gimana caranya buat anak itu bisa belajar kan? Mungkin dari orang tua atau gurunya itu membuat media yang menarik buat anak itu ingin tahu, kalau nggak gitu menyenangkan bagi dia gitu. Ada kok banyak media kan yang bisa unik, bisa membuat anak itu ingin tahu dan nggak bosan kan? Iya, Ada misalkan bermain sambil belajar, contohnya bermain bola, terus habis itu bermain kartu, itu juga banyak. Prinsip utama dalam pembelajaran berkualitas untuk anak usia dini. Oh iya, yang bermain sambil belajar itu bukan sih? Iya dong, yang bermain sambil belajar itu. Kalau menurut aku ya, bermain sambil belajar itu emang prosesnya anak kecil buat mereka itu belajar. Kan nggak mungkin kan kalau misal anak kecil itu misalkan harus fokus yang di depan itu harus belajar nih, harus beneran belajar, nggak fokus ke sana kemari gitu loh. Sedangkan anak kecil kan fokusnya nggak bisa yang fokus di depan itu kan. Jadi harus bermain sambil belajar juga gitu. Terus peran bermain dalam pembelajaran tuh supaya menarik atau gimana ya itu? Supaya menarik, yang jelas supaya menarik, karena anak kecil itu kan ya itu tadi ya, namanya juga anak kecil. Terus habis itu anak kecil itu kan masih pengen maunya mereka ya kan. Kalau misalkan mereka bosan, ya udah mereka bosan gitu loh. Kalau ya misalkan media itu sangat menyenangkan bagi mereka, ya mereka bakalan semangat gitu loh, nggak yang cepat bosan atau habis itu mudah nggak fokus gitu. Pasti anak itu fokus kalau media pembelajarannya itu sangat bagus gitu loh, menarik juga gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, contoh bermain sambil belajar itu kayak apa ya? Menurut aku ya, belajar sambil bermain contohnya nih.
Contohnya itu mudah aja sih, dari permainan yang tradisional dulu kan kita pernah main kan. Pernah main gak sih kamu engkle? Iya pernah, seru banget itu. Kalau kamu pernah main gak kak? Tidak pernah. Oh kamu nggak pernah main? Kalau aku sih pernah main engkle. Jadi engkle itu mainan yang kayak kita buat kotak, terus habis itu sampai kotak keberapa itu dibuat kayak bentuk apa gitu kan ya. Nah jadi kita juga bisa menaruh di dalam kotak itu ada angka gitu loh. Jadi kayak kotak pertama ditaruh angka 1, kotak kedua angka 2 gitu. Jadinya itu kan bermain sambil belajar. Jadinya pas waktu anak itu main, terus habis itu guru itu tadi, gurunya menyuruh mereka itu menyebutkan angka berapa yang ada di kotak itu tadi. Misalkan nih kotak pertama suruh menyebutkan ada angka berapa di kotak itu tadi gitu sampai kotak yang terakhir. Bisa juga kan yang permainan sekarang tuh yang kartu itu loh, tahu nggak? Tahu. Yang kartu itu kan yang banyak apa namanya gambar, misalkan gambar hewan, gambar terus ada hurufnya gitu. Itu juga termasuk bermain sambil belajar. Wah menarik banget, jadi inget masa kecil nih. Kamu mainnya apa dulu kak? Aku dulunya mainnya boneka sama kereta api ya. Boneka karakter juga bisa kan, yang itu loh apa namanya yang boneka bisa ngomong, itu kan juga ada kan yang dimasukin ke tangan terus habis itu digerak-gerakkan, itu kan juga bisa kan gitu. Terus aku juga mau tanya nih, menurut kalian perlu nggak kelas yang kondusif bagi proses pembelajaran yang berkualitas untuk anak usia dini? Wah perlu banget itu kak, soalnya kan ruangan yang kondusif itu kan ruangannya nyaman, rapi, bersih, terus nyaman buat anak. Jadi mereka itu bakal fokus untuk belajar. Gitu. Kalau menurut Eka gimana kak? Kalau menurutku sih si anak ini kan kayak sering berlarian di dalam kelas. Si guru ini kan kewalahan gitu. Gimana atasinya? Apa namanya cara mengatasinya tuh ya mungkin gurunya itu mengasih tahu ke anaknya nggak boleh berlarian ke kelas, terus habis itu harus fokus ke depan, dan gurunya pun juga harus menyiapkan media pembelajaran yang berkualitas bagi anak supaya anak itu nggak suka lari-lari terus ngobrol sama temennya gitu dan nggak mudah membosankan. Dan guru juga menjelaskannya jangan lama-lama, soalnya kan anak kecil kan fokusnya nggak sampai yang 5 menit fokus gitu Iya, loh, bener ya banget. kan? 1 menit aja itu pun kadang masih ada yang berlarian, ngomong sendiri gitu kan. Nah, anak kecil itu juga cepat bosan gitu. Menurut kalian nih, tantangan apa saja bagi proses pembelajaran yang berkualitas untuk anak usia dini? Mulai dari Nafa dulu ya kak. Iya. Wah tantangannya itu bisa dari faktor kurangnya guru, kemudian kurangnya fasilitas untuk belajar, terus kurangnya sarana dan prasarana. Kalau menurut Eka gimana? Menurutku sih itu kurang Oh gitu. Terus aku juga mau nambah ini ya, jawaban dari kalian itu. Aku pernah baca-baca jurnal juga yang tantangan apa saja sih gitu kan. Tantangannya itu juga ada yang dari sumber daya dana, terus sumber daya guru juga, terus habis itu sarana dan prasarana juga kurang gitu. Terus habis itu kan dari daerah pelosok-pelosok tuh ada ya beberapa mungkin belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini itu. Nah, mau tanya sekalian nih, misalkan kalian di perannya itu sebagai guru, habis itu kalian itu ditempatkan di daerah pelosok, misalkan hutan sama pesisir. Nah, cara kalian mengatasi itu untuk menjadikan itu proses pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini itu seperti apa, tanpa misalkan di sana nggak ada media pembelajaran kayak APE atau apa gitu.
Kalau menurut saya nih Kak, kalau ditempatkan di kayak pedalaman gitu, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam, contohnya dedaunan, pasir, ranting, batu. Nanti kita bisa buat untuk cara menghitung, cara belajar warna, terus bisa menggunakan kreativitas kita. Contohnya itu kayak menggunakan kain perca, terus botol bekas, kardus bekas, kan nanti bisa dibuat untuk Iya, vas bunga betul. gitu kan. Yang apa sih yang kardus itu kan Iya. ya apa bisa dibuat tempat pensil, habis itu bisa dibuat apa sih dibentuk kayak mainan truk-trukan gitu Iya, kan, bisa bener banget. mobil-mobilan. Terus habis itu botol bekas kan juga bisa dijadikan pot, tempat Iya. pensil, lampu kan juga bisa kan. Itu Iya. banyak banget itu. Kalau menurut Eka gimana Kak? Menurut saya membawa anak-anak ke pantai, contohnya melihat hewan laut dan main voli. Oh gitu, jadinya kamu mau membawa anak-anak ini, mengajak anak-anak ini ke pantai supaya mengenal hewan-hewan yang ada di laut. Terus habis itu bisa bermain, membangun istana pasir, bermain voli. Habis itu juga bisa mengenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Habis itu juga bisa menulis juga, misalkan Eka bawa ranting bawaan yang ada di sana. Terus habis itu menyuruh anak-anak didiknya buat menulis angka 1 sampai 5 di mana Kak? Di atas pasir ya? Ya, betul Di atas sekali. pasir. Seru banget tuh kayaknya. Seru banget loh, bisa berenang juga kan Kak? Ya. Kamu pasti bagian yang mengawasinya kan? Ya. Mengawasi anak-anak supaya nggak ke tengah laut kan, bahaya juga kalau misalkan ke tengah laut kan. Apalagi tenggelam, Kasihan dong, nanti juga kan bahaya juga kan kalau misalkan nggak diawasin gitu. Nafa, kalau misalkan Nafa nih kan dia buat dari bahan alam kan, kayak misalkan kardus, habis itu botol-botol yang udah nggak digunakan dari bahan dari media pembelajaran kayak bentuk-bentuk apa gitu kan ya. Terus habis itu kayak ada kain perca juga, bisa melatih mungkin bisa anak-anak bisa belajar merajut atau enggak gitu, menjahit atau apa gitu teman-teman. Nah teman-teman yang ada di rumah, apakah udah tahu nih bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas dari podcast kita? Semoga teman-teman yang melihat podcast ini mendapatkan manfaat, mendapatkan pengetahuan yang cukup dari podcast kita. Terus habis itu semoga anak-anak usia dini yang ada di negara kita ini semakin menjadi kebanggaan buat negara, orang tua, keluarganya, juga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya juga, ya kan Fah? Iya Ya kan dong. Kak? Terus Tuh. lagi. Nggak nyangka nih obrolan kita sangat menarik banget ya, sampai Sangat lama nih, udah jam berapa nih kira-kira kita ngobrol banyak ya kan? Mungkin dari Eka ada tambahan mungkin? Saya kan ada tambahan sedikit Kak. Jadi gini ya, buat para ibu rumah tangga harus melihat podcast ini. Oh gitu, ibu-ibu sama guru-guru nih harus melihat podcast kita, soalnya podcast kita ini membahas tentang bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas bagi anak gitu, maksudnya Kak Eka. Kamu ada tambahan dah? ada nih. Semoga anak-anak di Indonesia tumbuh menjadi anak yang sehat, Amin. cerdas, Amin. dengan adanya pembelajaran yang berkualitas. Tuh. Udah, Kak, itu aja. Udah nih, nggak ada lagi. Sudah Kak. Oke, sekian dari podcast kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.